Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andra Hikmawan. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul konsep keperlakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Yang pertama, kita akan membahas tentang sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan. Tujuan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andra Hikmawan. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul konsep keperlakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Baiklah, materi yang pertama kita akan membahas tentang sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan. Tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Istilah objek dalam sikap digunakan untuk memasukkan sebuah objek yang mengarah pada reaksi seseorang. Ketiga komponen sikap, yaitu yang pertama pengertian atau cognition, yang kedua pengaruh atau affect, dan yang ketiga perilaku atau behavior. Susunan sikap yang dipandang berdasarkan ketiga komponen tersebut membantu untuk memahami kerumitan sikap dan hubungan potensial antara sikap dan perilaku. Yang kedua, fungsi sikap. Fungsi sikap memiliki 4 fungsi utama, yaitu pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, defensif ego, dan ungkapan nilai. Pemahaman atau pengetahuan berfungsi untuk membantu seseorang dalam memberikan maksud atau memahami situasi atau peristiwa baru. Sikap juga melayani suatu hal yang bermanfaat atau fungsi kebutuhan yang memuaskan. Sikap juga melayani fungsi definisi ego dengan melakukan pengembangan guna melindungi manusia dari pengetahuan yang berlandaskan kebenaran mengenai dasar manusia itu sendiri atau dunianya. Sikap juga melayani fungsi nilai ekspresi. Formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada perkembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Perubahan sikap mengacu pada substitusi sikap baru untuk seseorang yang telah ditandatangani sebelumnya. Sikap dibentuk berdasarkan karakter faktor psikologis, pribadi, dan sosial. Hal pokok yang paling fundamental mengenai cara sikap dibentuk sepenuhnya berhubungan langsung dengan pengalaman pribadi terhadap suatu objek, yaitu pengalaman yang menyayangkan atau maupun tidak traumatis, frekuensi kejadian dan pengembangan sikap tertentu yang mengarah pada gambaran hidup baru. Teori yang berkaitan dengan sikap. Yang pertama, teori perubahan sikap. Teori perubahan sikap dapat membantu untuk memprediksi pendekatan yang paling efektif. Sikap mungkin dapat berubah sebagai hasil pendekatan dan keadaan. Teori pertimbangan sosial. Teori pertimbangan sosial ini merupakan satu hasil perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek dan bukannya hasil perubahan dalam mempercayai suatu objek. Yang ketiga, konsistensi dan teori perselisihan. Teori ini menjaga hubungan antara sikap dan perilaku dalam ketidakstabilannya. Walaupun tidak ada tekanan teori dalam sistem, teori perselisihan adalah suatu variasi dari teori konsistensi. Yang keempat, teori persepsi diri. Teori persepsi diri menganggap bahwa orang-orang yang mengembangkan sikap berdasarkan bagaimana mereka mengamankan dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Yang kelima, teori motivasi dan aplikasinya. Terdapat keyakinan bahwa perilaku-perilaku manusia ditimbulkan oleh adanya motivasi. Dengan demikian, adanya sesuatu yang mendorong atau memotivasi seseorang untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya, persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Sedangkan dalam lingkup yang lebih luas, persepsi merupakan suatu proses yang melibatkan pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang ditunjukkan oleh panca indera. Faktor-faktor mempengaruhi persepsi. Yang pertama, faktor dalam situasi, yang terdiri dari waktu, keadaan atau tempat kerja, keadaan sosial. Lalu kedua, faktor pemersepsian, yang terdiri dari sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan penghargaan. Yang ketiga,
3 faktor pada target yang terdiri dari 2 hal baru, yaitu gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Selanjutnya, nilai. Secara mendasar, nilai dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Arti penting nilai. Dalam mempelajari perilaku dalam organisasi, nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi, dan karena nilai mempengaruhi sikap manusia. Seseorang memasuki organisasi dengan gagasan dan dikonsepkan sebelumnya mengenai apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya. Selanjutnya, pembelajaran. Pembelajaran adalah proses perilaku di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, pengulangan dalam respon situasi. Kombinasi dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi ini terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, pengaruh keadaan klasik, yang kedua, pengaruh keadaan operan, dan yang ketiga, pembelajaran sosial. Selanjutnya, kepribadian. Aplikasi utama dari teori kepribadian adalah dalam organisasi adalah memprediksi perilaku. Pengujian terhadap perilaku ditentukan oleh banyaknya efektivitas dalam tekanan pekerjaan. Siapa yang akan menanggapi kritikan dengan baik, siapa yang pertama harus dipuji dahulu sebelum berbicara mengenai perilaku tidak diinginkan. Siapa yang menjaga seseorang pemimpin potensial, siapa yang menjadi seorang pemimpin potensial, semua itu merupakan bentuk-bentuk pemahaman atau kepribadian. Penentu kepribadian ada 3 faktor yang menjadi penentunya. Yang pertama, keturunan, yang kedua, lingkungan, yang ketiga, situasi. Baiklah, kesimpulannya dalam materi ini telah dijelaskan bahwa sikap, persepsi, nilai, pembelajaran kepribadian adalah konsep dasar dalam terbentuknya akuntansi keperilakuan yang nantinya akan berguna bagi pembelajaran ke depannya. Akuntansi keperilakuan berhubungan antara perilaku manusia dengan akuntansi. Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan ilmu akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Namun, ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan sama-sama menggunakan prinsip sosiologi dan psikologi untuk menilai dan memecahkan permasalahan dalam organisasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.